beberapa hari terakhir saya tuh ditantangin sama orang-orang yang gak suka sama keluarganya Mulyono untuk bahas masalah private jet yang dipakai Kaisang. Mereka nantangin, berani gak sih lu untuk bahas tentang private jet yang digunakan Kaisang? Ya ayo kita bahas yuk. Narasi yang sedang beredar terakhir di luar sana saat ini adalah seorang Kaisang Pangarep, putra Presiden Indonesia, dilaporkan ke KPK karena diduga menerima gratifikasi daripada pihak salah satu perusahaan di Singapura dalam bentuk penggunaan private jet, dan saat ini sedang menghilang. Luar biasa narasinya netizen kita. Tapi ya sebenarnya kalau kita pikir, nggak ada yang tabu dengan penggunaan private jet sendiri bagi orang-orang yang mampu, yang bisa afford, yang mampu untuk membayar biaya sewa atau biaya pembeliannya. Kalau kita ingat lagi, seorang Kaisang itu bukan seorang pejabat negara. Dia adalah seorang pengusaha yang punya beberapa usaha, punya saham juga di beberapa perusahaan. Dan kalau kita lihat, dari itu aja, si Kaisang ini adalah seorang yang memiliki penghasilan yang banyak. Belum lagi sama istrinya. Dan kalau kita mau bahas tentang itu, kalaupun Kaisang menghabiskan uang segitu banyaknya, ataupun dia menghabiskan seluruh penghasilannya hanya untuk menyewa private jet, sebenarnya itu bukan urusan dan masalah kita. Tapi ya karena dia putra seorang presiden, tentu itu jadi omongan. Dan kalau kita bicara tentang gratifikasi, maka kita harus ngerti dulu dasar undang-undangnya. Siapa sih yang bisa diproses oleh KPK dalam melakukan gratifikasi itu? Jadi yang akan saya ajak kalian untuk bahas adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pidana korupsi dan KPK. Tentang Kaisang yang dilaporkan ke KPK karena diduga menerima gratifikasi. Sebenarnya kita harus paham dulu, itu siapa sih yang bisa diproses oleh KPK? Di ayat 2 ya. Pasal 1 ayat 2, penyelenggara negara adalah pejabat yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, seorang Kaisang Pangarep kalau kita lihat dari undang-undang yang berlaku, maka dia tidak relevan untuk bisa dilaporkan dan diproses oleh KPK. Kalau ada yang berdalil, ya Kaisang itu kan anaknya presiden atau saudaranya pejabat negara. Dan di sini pasal 11 dijelaskan lagi, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf E, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang A. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Kalau kita ngelihat dari pasal yang ini, orang yang dituntut itu bukan Kaisang, tapi penyelenggara negaranya. Di dalam masalah ini, karena posisi seorang Kaisang Pangarep adalah pengusaha dan bukan seorang pejabat negara, maka masalah ini tidak ada relevansinya ketika dilakukan pelaporan ke KPK. Ada tudingan kan bahwa Kaisang itu DPO, orangnya melarikan diri, orangnya menghilang. Ini nyatanya nih, dia muncul di kantornya PSI walaupun dia tidak memberikan keterangan apapun di saat bertemu dengan wartawan. Yang itu dimana adalah haknya Kaisang juga sih ya. Yang membuat saya sedih dan miris adalah ketika orang sudah dikuasai rasa benci, maka mereka akan tutup mata dan tebang pilih. Ya, bahasa kerennya cherry pick. Dan kalau kita mau ngomong masalah cherry pick, kenapa saya mengatakan hal ini cherry pick? Sebenarnya Kaisang itu kan pengusaha, tapi masalah penggunaan private jet yang urusannya itu adalah urusan pribadi dipeributkan. Tapi pejabat negara yang berulang-ulang kali melakukan perjalanan menggunakan private jet nggak diributin tuh. Nih, ya apa mungkin karena dia seorang putri mahkota daripada partai tertentu? Ya tetap aja kan, katanya biaya penggunaan private jet mahal. Ya kan harusnya kita pertanyakan dong, apalagi posisi putri mahkota ini adalah seorang pejabat negara yang digaji oleh rakyat. Harusnya rakyat bukannya lebih curiga ya? Buat saya, masalah Kaisang dan private jetnya it's not a big deal, karena satu, dia seorang pengusaha, dan dua, nggak ada bukti yang bisa membuktikan bahwa pejabat negara ada relasinya dengan masalah ini. Dan kalau kita mau melihat sesuatu dan menilai sesuatu, ya harus nilai secara objektif lah, jangan tebang pilih. Ya betul sekali ya, kita kalau mau menilai sesuatu jangan tebang pilih begitu ya Mas Bro ya, harusnya secara objektif begitu ya. Kaisang adalah bukan seorang politisi, bukan seorang penyelenggara negara maksudnya ya, bukan pejabat ya, bukan menteri, bukan bupati, bukan DPR, bukan ketua MK. Maka tidak ada tuntutan bagi secara hukum ya bagi Kaisang, dikarenakan Kaisang adalah hanya sebagai ketua partai, di mana ketua partai adalah bukan penyelenggara negara, apalagi ya, dia hanya seorang pengusaha begitu ya, pengusaha bukan penyelenggara negara ya. Kok pinter-pinternya gitu kalau anak abah itu yang cari-cari kesalahan Kaisang ya, putra-putra Pak Joko Widodo ya.
Ya, membuka informasi kalau elit-elit politik dan mungkin pejabat negara juga menggunakan private jet ya. Mahfud MD memakai private jet untuk kegiatan safari politiknya. Iya, ini Mahfud MD Halo ya. teman, kali ini saya state VT tentang kasus private jet Mas Kaisang yang ternyata justru memberikan informasi bahwa ternyata banyak elit-elit politik, bahkan mungkin juga pejabat negara, mereka juga naik private jet untuk ya mungkin kaitannya dengan tugas, pekerjaan, bahkan mungkin juga jalan-jalan atau pleasure-nya mereka. Nah, saya izin state bagi yang punya VT ini ya. Jadi teman-teman kalau tahu siapa-siapa silakan go to VT yang saya stitch ini. Nah, mungkin teman-teman sempat lihat sedikit klip ya di VT ini bahwa ternyata di situ ada Pak Mahfud juga naik private jet ya. Jadi kembali lagi di VT sebelumnya kita berbicara tentang Pak Mahfud ya, karena terakhir ini kan kita lihat Pak Mahfud ini sangat sangat istilahnya safari podcast lah, baik di media sosial maupun di TV, untuk mendiskreditkan atau menjatuhkan Pak Jokowi atau berbicara hal yang negatif lah tentang Pak Jokowi ya. Nah, kembali lagi sangat kita sayangkan ya, karena kita kenal sampai saat ini, kita kenalkan Pak Mahfud ini kan orang yang baik, bersih, sederhana, humble ya. Tapi entah kenapa setelah Pilpres kemarin beliau terlibat politik, kok jadinya begini. Padahal kita tahu semua bahwa beliau ini adalah orang dekatnya Pak Jokowi, bahkan juga 2 kali ya sempat diminta Pak Jokowi untuk menjadi cawapres, tapi ya memang gagal semua karena ya udah pasti karena itu keinginan partai atau situasi saat itu dari partai-partai pendukung Pak Jokowi tidak menginginkan Pak Mahfud. Tapi kan tetap Pak Mahfud diajak masuk ke dalam kabinet atau pemerintahannya Pak Jokowi. Jadi ya artinya di sini ya selalulah dibilang dibantu juga enggak, karena di situ kan Pak Jokowi itu ngajak masuk karena profesionalitas beliau, karena kepintaran beliau, karena experience beliau, expertise beliau yang di bidang hukum itu. Bidang hukum, ya. betul ya. Jadi praktis ya sangat disayangkan ketika lately kita lihat beliau berbicara hal-hal buruk tentang Pak Jokowi. Tapi ya kembali lagi seperti di VT saya melihat bahwa ini ada suatu misi atau ada orang di belakang Pak Mahfud yang mungkin kerjasama atau mungkin balas budi, karena mungkin beliau waktu di Cawapres kemarin ya karena kan dana kampanye kan lumayan besar ya. Jadi ya saya nggak tahu, tapi itu hanya kemungkinan ya. Jadi kembali lagi misi-misi ini saya lihat jelas sekali memang tujuannya untuk menjatuhkan Pak Jokowi ya, atau paling enggak membuat persepsi negatif tentang Pak Jokowi. Nah, persepsi apa nanti akan saya sampaikan, tapi why Pak Mahfud yang harus menyampaikan hal-hal negatif tentang Pak Jokowi ya karena Pak Mahfud dianggap orang dekat Pak Jokowi, bagian dari pemerintahan, dan yang ketiga adalah ya di mata masyarakat kan Pak Mahfud ini dianggap atau dikenal sebagai orang yang bersih dan sederhana dan berbicara apa adanya seperti itu. Nah, sehingga dipilihlah orang-orang yang seperti ini untuk menyampaikan hal-hal negatif tentang Pak Jokowi supaya masyarakat atau rakyat lebih percaya apa yang semua hal negatif yang disampaikan oleh Pak Mahfud ya, baik di podcast maupun di televisi. Nah, tujuannya itu. Nah, kenapa ya? Sekali lagi ya, untuk supaya masyarakat tidak percaya Pak Jokowi lagi, berpikir jelek terhadap Pak Jokowi, sehingga kepercayaan masyarakat menurun, sehingga secara politik Pak Jokowi sudah tidak punya kekuatan apalagi, sehingga ya itu tadi bukan suatu ancaman lagi. Nah, yang kedua adalah membuat persepsi bahwa kan kita tahu bahwa Pak Jokowi kan mendukung Pak Prabowo, artinya ada suatu kedekatan. Nah, ini mau coba dinarasikan bahwa ternyata enggak, Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu tidak dekat. Nah, ini yang coba mau disampaikan ke rakyat bahwa tidak seperti itu, gitu loh. Buktinya apa buktinya ininya, yaitu yang pernah saya sampaikan, pidato hal-hal positif dari Pak Prabowo tentang Pak Jokowi dipelintir oleh Pak Mahfud sebagai suatu hal yang negatif. Salah satunya yang titip-titip itu, Pak Prabowo memuji Pak Jokowi tidak pernah nitip-nitip, tapi diasumsikan atau dinarasikan oleh Pak Mahfud bahwa itu sinyal sinyal yang ingin disampaikan Pak Prabowo kepada Jokowi supaya lu jangan nitip-nitip gue, lu jangan cawe-cawe gue. Nah, ini kan suatu hal yang
luar biasa jahat ya, membuat persepsi negatif terhadap Pak Jokowi atau membuat persepsi bahwa Pak Prabowo pun nggak suka sama Pak Jokowi. Seperti juga kasus katanya Pak Prabowo nelfon Bu Mega itu Pak Jokowi nggak suka dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itulah teman. Jadi yang coba mau disampaikan negatif oleh Pak Mahfud adalah satu, bahwa itu tadi hal-hal negatif, terutama bahwa beliau ini otoriter, suka nabrak-nabrak aturan. Ya intinya mau dianalogikan is kind of Pak Soeharto, Presiden Soeharto. Ya kita tahu semua ya seperti itu. Nah yang kedua adalah mencoba menyampaikan bahwa Pak Prabowo itu tidak suka sama Pak Jokowi, jadi mau menabrakkan itu semua sehingga Pak Jokowi itu sendirian, jadi hancurkan aja terus sampai beliau tidak mempunyai kekuatan. Seperti itu loh teman. Jadi itu makanya sangat kita sayangkan itu disampaikan oleh Pak Mahfud. Ya sebenarnya Pak Mahfud ini sepertinya juga ini misi kedua. Misi pertama itu saat kampanye ya, biarpun tujuannya berbeda ya. Misi pertama yang disampaikan adalah dilakukan oleh orang-orang dekatnya Pak Jokowi juga, yaitu influencer yang dulu pendukung luar biasa Pak Jokowi ya, yang selalu menulis hal-hal positif, membela Pak Jokowi dan juga relawannya Pak Jokowi yang kemudian disampaikanlah oleh mereka supaya rakyat percaya, karena kan mereka dulu kan selalu berbicara positif tentang Pak Jokowi, sehingga apa yang disampaikan oleh ini para influencer pendukung Pak Jokowi dan juga relawan membuat rakyat berpikir wah jangan-jangan benar juga gitu bahwa Pak Jokowi itu orangnya seperti yang mereka narasikan, yaitu mahkamah keluarga, karena memang terlihat sekali pada sebenarnya mereka juga terlibat dalam penyampaian usulan itu. Yang kedua adalah haus kekuasaan atau KKN, ya. Terus cawe-cawe konstitusi, ya kurang lebih sih seperti itu yang mau dicoba dinarasikan oleh mereka, dan mostly sebagian ya bisa dibilang orang-orang berpendidikan pun juga percaya dengan narasi-narasi yang dibuat oleh para influencer itu. Tapi ya itu tidak telak, karena ternyata mereka pun yang kalah telak. Tetap yang menang yang didukung oleh Pak Jokowi. Betul. Karena tujuan utamanya adalah membuat mereka menjatuhkan Pak Jokowi supaya mereka nggak memilih orang yang didukung Pak Jokowi. Beda dengan kasusnya Pak Mahfud tadi ya, membuat masyarakat yaitu tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi misi pertama pendukung Pak Jokowi, influencer pendukung Pak Jokowi, kedua adalah teman dekat dan orang bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, mungkin yang ketiga adalah keluarga Pak Jokowi. Tapi don't know, moga-moga sih nggak terjadi ya. Tapi kembali lagi kita menjadi rakyat tuh harus smart, karena kalau dibilang katanya, diduga, saya dengar itu udah berarti palsu ya. Tidak patut kita percaya, kecuali saya terlibat langsung, saya melihat sendiri, saya ditelepon sendiri. Nah itu mungkin ya patut kita pertimbangkan, tapi tetap kita cari tahu benarkah dia. Ya itulah tadi kecurigaan warga dan sangat menyayangkan Mahfud MD begitu jahatnya membuat narasi menjatuhkan Joko Widodo, padahal dia adalah orang yang berjasa mengangkat Mahfud MD sebagai menteri. Ya banyak yang menyayangkan Mahfud MD sekarang telah berubah ya menjadi jahat begitu ya, karena dianggap bekerja untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Raja Jawa itu tidak seperti itu. Raja Jawa tidak seperti itu. Sultan Jawa lah ya maksudnya. Iya, gini, saya ini sekarang bekerja pada Raja Jawa. Saya ini menjadi Ketua Dewan Paramporo Projo di Yogyakarta, itu Dewan Pertimbangan Sultan Hamengkubuwono X. Nah itu yang raja itu dia sekarang nih. Raja Jawa secara politik nggak ada. Betul. Raja Kalimantan politik nggak ada. Tapi raja kultural Jawa itu Sultan Hamengkubuwono. Nah ini orangnya nggak bengis juga, nggak nakutkan gitu. Maka orang-orang Jawa yang merasa punya raja itu Raja Jawa baik-baik aja kok. Masa Jawa membuat orang takut gitu. Nah, itu asosiasi pertama, orang Jawa marah. Yang kedua, orang politik marah juga. Oh, ternyata dia dikendalikan oleh orang tidak benar yang disebut Raja Jawa, sehingga lalu itu bermunculan pada hari yang sama kan dengan munculnya putusan MK tanggal 20 kan itu. Betul. Nah, Balik itu mengatakan itu tanggal 21 ketika balik sidang, ya kan? Nah, di situ rakyat lalu organik muncul gitu. Jadi ya memang bagi orang Jawa menghina kalau dibilang Raja Jawa itu
kejam nih, susah kita nih kalau anu kan gitu. Nah, jadi Raja Jawa ada enggak? Ada secara kultural. Tapi secara politis enggak ada lagi. Dan Pak Mahfud adalah salah satu penasehat. Saya penasehat sampai hari ini. Saya sejak tahun 96 2016. Sejak 2016 saya menjadi penasehat. Lalu tahun 2019 saya jadi menteri, saya datang ke Sultan. Bapak, saya mau berhenti karena saya sudah jadi menteri. Sultan, jangan, Pak Mahfud tetap di situ aja. Pak, saya nggak bisa hadir. Nggak, sudah pasang aja namanya Pak Mahfud di situ. Tetap ketuanya sampai hari ini. Saya ketua Param Poro-Projo. Ini penasihat Raja Jawa nih. Jadi saya nggak terima kalau katakan Raja Jawa kok digambarkan jelek, kejam, senang-senang. Enggak. Raja Jawa yang ada sekarang itu bagus. Raja Jawa. Jadi Mahfud MD mengatakan bahwa dia tidak terima kalau Raja Jawa dikatakan sewenang-wenang seperti Pak Joko Widodo ya. Jadi Mahfud MD ini sungguh luar biasa ya di dalam untuk menjelekkan Pak Joko Widodo. Sungguh luar biasa ya. Begitu kejamnya Mahfud MD kepada Pak Jokowi, jahat sekali begitu ya kalau menurut saya ya. Tak sepantasnya Mahfud MD itu memberikan penilaian yang sangat kejam kepada Pak Joko Widodo. Tak pantas lah. Bukan bidangnya Mahfud sebetulnya. Masyarakat begitu sangat kecelai dan kecewa karena perubahan Mahfud sungguh-sungguh keterlaluan banget ya. Perubahannya 180 derajat. Dulu dia adalah pendukung Pak Joko Widodo dan sekarang begitu menyerang Pak Joko Widodo.